Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video presentasi saya. Perkenalkan, nama saya Zulfa Maulida. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang Curriculum and Material Development. Daftar isi dari materi yang akan saya presentasikan pada kesempatan kali ini yaitu 1. Definisi kurikulum. Yang kedua, prinsip perkembangan kurikulum. Yang ketiga, landasan perkembangan kurikulum. Yang terakhir, elemen-elemen kurikulum. Poin yang pertama yaitu definisi kurikulum menurut ahli. Menurut Profesor Dr. Nasution dalam bukunya yang berjudul Kurikulum dan Pengajaran, menyatakan bahwa kurikulum adalah semua pengalaman yang diberikan kepada anak atau siswa di sekolah dalam usahanya untuk mencapai tujuan pendidikan. Dari kutipan tersebut, kita dapat memahami bahwa kurikulum pendidikan bukan hanya soal daftar pelajaran yang diajarkan di sekolah, tapi kurikulum adalah semua pengalaman yang siswa dapatkan di sekolah, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Artinya, belajar tidak hanya terjadi saat guru mengajar di depan kelas, tetapi juga bisa terjadi saat siswa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, kerja kelompok, atau bahkan saat berdiskusi bersama. Semua kegiatan itu bagian dari kurikulum yang dirancang oleh sekolah untuk mendukung proses belajar siswa. Berdasarkan pemahaman saya setelah membaca berbagai sumber, definisi dari kurikulum adalah rencana tersusun yang berisi panduan lengkap bagi guru dan sekolah dalam mengatur proses belajar dan mengajar agar dapat berjalan lebih terarah, efektif, dan relevan dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan zaman, sehingga siswa bisa mencapai tujuan pendidikan dan berkembang secara optimal, baik di sisi pengetahuan, sikap, dan keterampilannya. Poin selanjutnya yaitu prinsip perkembangan kurikulum. Pada poin ini saya memilih 3 poin. Yang pertama yaitu relevansi atau kesesuaian. Kurikulum harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan perkembangan zaman. Contohnya, sekarang banyak sekolah mulai memasukkan pelajaran tentang literasi digital ataupun kewirausahaan karena 2 skill tersebut sangat dibutuhkan di kehidupan hari ini. Yang kedua yaitu fleksibilitas. Artinya, kurikulum harus bisa disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di tiap sekolah dan daerahnya. Contohnya, dalam penerapan muatan lokal. Di Jawa Barat, siswa mempelajari bahasa Sunda sebagai muatan lokal karena itu bagian dari budaya daerah Jawa Barat. Sementara di daerah pantai atau pesisir seperti Sumbawa, mulok atau muatan lokal bisa berisi pelajaran selancar. Jadi, kurikulum bisa diterapkan tidak kaku, tapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi daerah masing-masing. Yang terakhir yaitu kontinuitas atau keberlanjutan. Isi kurikulum harus saling berkaitan dari jenjang ke jenjang selanjutnya, tidak terputus-putus. Contohnya, saat kita belajar matematika di kelas 4, materi pelajaran di kelas 4 itu merupakan lanjutan dari apa yang sudah dipelajari di kelas 3, dan yang dipelajari di kelas 4 adalah dasar untuk belajar di kelas selanjutnya. Jadi siswa tidak bingung karena semua materi saling terhubung. Selanjutnya yaitu landasan pengembangan kurikulum. Di sini saya memilih 3 poin. Yang pertama yaitu landasan filosofis. Landasan filosofis ini berkaitan dengan nilai-nilai dasar atau tujuan besar dari pendidikan. Contohnya, di Indonesia kurikulum disusun berdasarkan Pancasila. Jadi pendidikan kita diarahkan untuk membentuk siswa yang religius, gotong royong, dan cinta tanah air. Selanjutnya yaitu landasan psikologis. Landasan psikologis ini artinya kurikulum harus memperhatikan cara berpikir dan perkembangan anak.
kurikulum harus disusun berdasarkan teori-teori psikologi pendidikan agar sesuai dengan tahap perkembangan dan kognitif siswa. Yang selanjutnya yaitu landasan sosiologi. Ini berarti kurikulum harus sesuai dengan kondisi masyarakat agar kurikulum dapat memastikan bahwa kurikulum tersebut relevan dengan nilai-nilai sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat di tempat siswa tinggal agar pendidikan bisa menjadi alat untuk memajukan masyarakat. Selanjutnya yaitu elemen-elemen kurikulum. Yang pertama yaitu tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum adalah arah dan hasil yang ingin dicapai dari pendidikan. Tujuan berperan sebagai panduan yang mengarahkan seluruh aktivitas pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Keberhasilan suatu kurikulum dapat dinilai dari sejauh mana tujuan-tujuan tersebut tercapai, yang bisa dinilai dari perkembangan peserta didik maupun kualitas hasil pendidikan. Yang kedua yaitu materi atau isi kurikulum. Materi atau isi kurikulum adalah bahan pengajaran yang terkandung dalam kurikulum yang akan diberikan kepada peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Isi kurikulum ini harus memastikan bahwa tujuan kurikulum terpenuhi dengan baik. Oleh karena itu, penyusunannya harus disesuaikan dengan jenis dan jenjang pendidikan serta aspek-aspek lainnya seperti akhlak mulia, potensi kecerdasan, tuntunan dunia kerja, perkembangan global, dan nilai-nilai kebangsaan. Yang ketiga yaitu strategi atau metode pengajaran. Strategi atau metode pengajaran adalah cara belajar yang dipakai oleh guru dan juga murid selama proses pembelajaran. Strategi pembelajaran ini berhubungan dengan bagaimana kurikulum dilaksanakan di sekolah. Yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai, sekaligus untuk mengevaluasi atau melihat efektivitas dari penerapan kurikulum di sekolah. Melalui penilaian ini, para pendidik dan pengembang kurikulum dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan dari kurikulum yang diterapkan, sehingga memungkinkan untuk adanya penyempurnaan berkelanjutan, sehingga menciptakan proses pembelajaran yang lebih optimal untuk kedepannya. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.